Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah 11 ya. Siapa yang nggak hadir? Iya, Farel, Faiz. Apa? Hafiz. Anggi yang habis. Hah? Nggak hadir siapa? Iya, rahasia iya. Bahasa Ian sakit. Anggi, Ian. Akmal, Farel sakit bu. Faiz Akmal sakit. Akmal sakit bu. Faiz. Farel sakit. Akmal, ya. Oke, berarti ada 5 orang ya? Iya. Kemarin kita masuk ke pelajaran ekonomi. Oke. Kemarin terakhir kali pembelajaran kita sampai ke yang tahu masih ingat? Coba bagi buku catatannya. Hukum permintaan dan penawaran. Coba lihat sekelilingnya, ada sampah atau berantakan. Yang bajunya masih di luar, masukin. Rizal. Siapa yang bikin kemarin? Oke, sekarang kita masuk ke pasar dan terbentuknya harga pasar ya. Coba buka bukunya halaman 106. Satu dua enam juga. 146. Tambah juga itu. Oke, sebelumnya kita masuk ke sebelumnya ya, minggu lalu kita udah tahu apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Siapa yang masih ingat apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran? Yang berani satu orang maju ke depan atau berdiri di tempatnya. Oh. Oke, ada yang berani? Satu tiga bu. Apa? Satu orang ya yang berani berdiri di tempatnya. Berani? Apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran sebelum itu? Kalian berani nih?
Devana Wahyu. Ya, jadi coba jelaskan apa itu hukum permintaan penawaran yang kamu ketahui. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitasnya yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika barang dan jasa kuantitasnya meningkat, jika apabila kuantitasnya menurun, maka jika harga suatu barang menurun, maka kuantitasnya akan naik. Terus hukum penawaran. Hukum penawaran. Jika barang dan jasa naik, kuantitasnya naik. Jika barang dan jasa harganya turun, maka kuantitasnya juga turun. Benar ya, siapa tadi namanya Devana ya? Oke. Tadi. Masuk dulu kanan dulu. Oke, benar ya kata Devana tadi bahwa hukum permintaan penawaran tadi sudah jelaskan. Jika harga naik, permintaannya jika harga naik maka permintaan menurun. Jika harga turun, permintaan naik. Sedangkan hukum penawaran itu sebanding dengan harga. Di mana jika harga naik, kuantitas juga naik. Nah, jika harganya turun, otomatis kuantitas juga turun. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke harga. Ada yang tahu apa itu harga? Angka jual produk. Ada lagi? Apa itu harga? Jumlah uang. Jumlah uang. Ada lagi? Nilai jual suatu produk. Nilai jual suatu produk. Nah, apa yang Anda jelaskan tadi itu benar bahwa harga itu adalah nilai jual atau nilai suatu barang pada beban yang ditetapkan pada produk itu. Misalnya kita membeli suatu barang, otomatis ada harga jualnya, ya kan? Ada harganya. Misalnya kita beli air mineral, otomatis ada harganya sebesar 4.000. Nah, itu disebut dengan harga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda semua diharapkan mampu untuk menjelaskan apa sih itu konsep harga. Nah, yang kedua itu peserta didik atau Ananda semua diharapkan mampu menganalisis terbentuknya harga pada pasar. Nah, kita tadi sudah membahas terkira tentang pengertian harga. Terus ada harga keseimbangan. Ada yang tahu apa itu harga keseimbangan? Ada yang tahu? Mungkin ada yang baca bukunya. Untuk memudahkan pemahaman. Apa? Coba berdiri sebutkan namanya. Ya, apa itu tadi harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, benar. Namanya siapa? Oke. Jadi harga keseimbangan itu terbentuk dari dua garis, yaitu ada garis yang namanya supply dan produknya. Jadi supply itu adalah penawaran. Nah, sedangkan demand itu disebut dengan permintaan. Nah, gimana sih Bu harga keseimbangan pasar itu? Nah, itu terletak di tengah-tengah, di mana harga keseimbangan pasar itu terbentuk dari jika garis dari supply atau permintaan itu berpotongan langsung dengan garis permintaan atau demand. Nah, harga keseimbangan itu juga disebut dengan equilibrium atau bisa disebut atau disimpulkan dengan huruf E. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan tentang tadi pengertian harga keseimbangan? Ada? Ada. Paham ya? Oke, lanjut kita ke pembentukan harga. Ada yang tahu kapan sih terbentuknya harga suatu pasar? Ada yang tahu? Oke,
Oke, jadi Ibu kasih tahu ya Anda semua. Harga terbentuk jika terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Contoh, ada yang bisa contohin? Nah, mungkin nih Ibu kita belanja ke pasar, mau itu membeli baju atau ke pasar kaget, misalnya harga pada suatu barang itu tinggi, otomatis Ibu kita pasti menawar. Nah, setelah ditawar, penjualnya ada beberapa penjual yang mau menurunkan harganya kan? Nah, ketika kedua belah pihak ini setuju atau sepakat dengan harga tersebut, maka harga itu yang disebut dengan disitulah terbentuknya harga suatu pasar atau produk. Nah, coba Anda lihat. Oke, nah coba Anda lihat PPT yang ditampilkan dan buka bukunya di halaman 147 paragraf 3.1. Oke, nah itu ada kan bentuk harga keseimbangan? Kurvanya ada? Nah, itu coba Anda lihat di tingkat harga 3.000. Nah, kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan sama nggak jumlahnya? Sama. Nah, disitulah letaknya tadi itu titik harga keseimbangan. Yang dimana jika kuantitas yang ditawarkan itu kuantitas itu sama dengan kuantitas yang diminta, oke? Nah, coba lihat itu kan ada surplus 36, 72 ya. Ada yang tahu nggak dapat 72, 36 itu dari mana? Surplus itu terjadi jika dia di atas dari titik equilibrium ya, atau titik keseimbangan. Di atas ini disebut dengan surplus. Oke, dan jika di bawah titik keseimbangan itu disebut dengan defisit atau kekurangan. Nah, tadi balik lagi, ada yang tahu nggak dapat 72 dan 36 itu dari mana? Coba saya suaranya. Gimana tadi? Benar jawabannya. Benar, kasih tahu dulu ya teman-temannya, oke? Jadi benar, dapatnya itu diketahui surplus 72, 36 itu dapatnya dari selisih antara kuantitas yang ditawarkan dikurang dengan kuantitas yang diminta. Nah, contoh tuh ada 102 dikurang 30, ya dapatnya 72. Nah, lanjut di bawahnya lagi tuh ada golongan pembeli dan penjual, ya. Nah, itu ada penjual submarginal, pembeli supermarginal. Nah, Anda bisa tahu di mana penjual dan pembeli. Di situ kita bisa ketahui, misalnya nih, garis supply itu disebut dengan garis penjual. Penjual, ya. Nah, sedangkan garis demand itu untuk si pembeli. Nah, jika di atas titik keseimbangan itu pembelinya yang super. Oke? Nah, sedangkan jika di bawah titik keseimbangan itu si penjualnya yang super. Nah, Anda semua bisa lihat pengertian pembeli supermarginal, penjual supermarginal itu pada halaman selanjutnya ya. Bisa dibaca. Nah, oke, tadi pembentukan harga udah kita singgung. Bagaimana sih kapan terjadinya pembentukan harga? Oke, kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Coba Anda buka bukunya di halaman 150. Udah? Perhatikan peraga 3.2. Oke, itu ada yang tahu nggak gimana konsep pergeserannya? Mungkin ada yang udah paham duluan terkait itu. Boleh Ibu jelasin? Nah, jadi sebelum kita membentuk pergeseran kurva permintaan ataupun penawaran, kita menentukan dia bergerak atau bergeser ke sebelah kanan atau sebelah kiri, kita harus tahu dulu hukum permintaan dan penawaran tadi. Jadi wajib untuk Anda tahu apa itu hukum permintaan dan penawaran.
Ini lebih bagus ya. Coba Naila Zagi ada. Oke, coba Ananda gambarin kurvanya aja. Nanti biar garisnya ibu yang gambarin. Yang ini, yang perpisahan. Yang ini aja. Yaitu pergeseran ke kiri ya. Terus coba Satria ya. Satria Legawa. Ada? Coba gambar kurva pergeseran ke kanan, urutan ke kanan. Siapa orangnya? Coba dulu. Kalian nggak bisa salah juga dari namanya juga belajar ya. Mana pencapaiannya? Makanya nggak tahu. Coba punya kita temannya. Coba kamu gambar ini. Cuman garis ininya jangan nentuin gitu di rumahnya di berapa. Nanti garis permintaannya ibu yang digambarin.
kiri. Coba tuh ada kelebihan 18 kg apel. Nah, ada yang tahu nggak dapatnya kelebihan 18 kg apel itu dari mana? Ada yang tahu? Coba lihat. Coba. Dapatnya kelebihan 18 kg apel itu dari mana? Oke. Nah, buat yang lain yang mau istirahat boleh istirahat dulu ya. Tapi ibu minta bisa masuk cepat ya. Jangan ada yang telat-telat masuk. Bisa? Bisa. Ada. Silakan istirahat. Begitu kita lanjut ya. Coba kita ke depan. Kan tadi itu permintaan ya. Permintaan. Nah, di bawah ini itu merupakan garis kuantitas ya, kuantitas atau jumlah. Nah, lambang P-nya yang tahu apa? Itu adalah letak harga atau price ya, bersetuju dengan price. Nah, di sini ya masuk. Nah, jadi kita lihat di sini sama-sama ya. Mari kita ilustrasikan kasus ini merupakan sebuah pembelian atau permintaan pada sebuah apel ya. Nah, di sini jika harganya 3.000, maka permintaannya di sini telah ditetapkan yaitu sebesar 66 kilogram. Nah, terus dilihat lagi di bukunya itu jika harganya 2.500, permintaan apelnya berapa? 50 kilogram. Nah, jika harganya tetap itu sebesar 3.000, permintaannya menurun menjadi 48. Nah, jadi kan ini merupakan ada pergeseran atau perubahan permintaan itu sebesar tadi adanya 18. Nah, dari 66 ke 57 itu berapa selisihnya? Berapa? Dari 66 ke 57? 9. Nah, 11 ya. Dari 57 ke 48 apa? 18. Coba hitung dulu, 57 ke 48. 9. Nah, 9 tambah 9 berapa? 18. Jadi dapatnya kelebihan 18 kg ini dari selisih kuantitas 1 ke kuantitas 2 dan kuantitas 2 ke kuantitas 3. Tahu kelebihannya. Nah, di situ kan tentu ada perubahan tadi ya kuantitasnya. Otomatis dari D1 dia ke D, dari D ke D1. Nah, ini bisa dilihat ya. Dari penawarannya misalnya nih penawarannya 66, 57, 48 ya. Nah, jadi dia karena bergeser, di situ otomatis titik keseimbangannya juga bergeser. Nah, misalnya tadi kita lihat di bukunya juga ya, itu ada E. Nah, E awalnya itu di mana? Di 3 sama 6 ya. Ini E awalnya. Nah, karena ada perubahan atau pergeseran permintaan, maka titik keseimbangannya juga berubah menjadi di mana? 2,5 ke 5 ya. Nah, jadi dia berubah nggak? Bergeser tidak? Bergesernya ke kiri. Nah, itu kalau misalnya dia dalam permintaan mengalami kelebihan kuantitas ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih Bu kalau misalnya dia bergeser ke sebelah kanan. Coba perhatikan bukunya lagi. Nah, tadi 18 tahu ya dari mana ya? Oke.
Nah, itu juga bergeser. Kalau misalnya dia ke kanan, otomatis sedikit tadi keseimbangannya juga bergeser. Nah, permintaan atau demonya juga bergeser. Nah, di mana titik keseimbangan pertamanya? Ada yang tahu? 3.000, kuantitasnya 6 ya, di sini. Nah, titik keseimbangan kedua yang tahu di mana? 3, harganya 3.500, kuantitasnya 84. Berarti paham ya? Paham? Oke. Nah, kita lanjut ke pergeseran kurva penawaran. Najwa sama Naura. Ya. Coba pahamin bukunya ya sama kurva yang baca tulisannya. Coba yang duduk catat ya kurva yang digambar sama temannya. Catat di buku catatannya. Terus sama yang tadi dapatnya kelebihan 18 kurang 18 juga dicatat. Kenapa kita kurva ini biar kita mengetahui kapan dia permintaannya naik, kapan dia turun. Ya kalau dari kurva permintaan tadi ada yang kurang paham atau mau ditanyain? Ada nggak yang belum paham? Nah, itu dapat harga dan kuantitasnya itu udah berdasarkan dari soal ya. Nanti kalau misalnya ada soalnya itu berdasarkan dari soal.
Udah ada nggak? Kalau misalnya di kertas. Kalau ini nyata, kamu nggak nyata. Udah siap singkatannya? Kenapa tidak alasannya pena? Nggak ada. Buku kertas. Ada bu.
Ya. Sudah siap gambar rupanya? Sudah? Ya. Ibu jelasin dulu. Oke, nanti kita lanjut ya ke pergeseran kurva penawaran. Yang di ujung sana jelas nggak? Jelas. Enggak. Nggak jelas? Jelas. Oh, yang nggak jelas pindah aja di ke sini. Udah waktu kosong ya. Oke. Nah, tadi kita udah melihat pergeseran kurva permintaan itu ke kanan atau ke kirinya ya. Nah, lalu kita juga lihat nih kurva penawaran juga dia bergerak ke kiri apa ke kanan. Cuman perbedaannya kuncinya ya. Kalau misalnya tadi kurva permintaan itu ke kiri jika dia mengalami kelebihan, sedangkan kalau dia kurva penawaran itu sebaliknya, dia ke kiri jika mengalami kekurangan. Dicatat ya, diingat. Jadi kalau pas ujian kalian bisa tahu. Nah, tadi juga dia gerak ke kanan karena mengalami kekurangan. Kalau misalnya penawaran dia bergerak ke kanan karena mengalami kelebihan. Jadi cuma kayak bisa kalian patokin kuncinya itu dia berlawanan ya. Nah, coba ibu mau tahu. Di antara ada Skip. Aktif ya, Bu Aktif. Rasya, Putri. Ya. Nah, tadi kan kita udah nentuin tuh titik keseimbangannya. Coba Anda kasih gambaran atau sebutkan di mana titik keseimbangan pertamanya pada kurva penawaran di pergeseran sebelah kiri. Yang di tiga Ini 3.500. 3.500 kuantitasnya 57. Yang titik keseimbangan pertama. Yang pertamanya yang dia belum sebelum dia bergeser. 3. Ya 3. Terus kuantitasnya? Kuantitasnya 66. Nah, lalu kalau misalnya nih ya, ini rebutan aja, nanti kasih dia. Lalu kalau misalnya dia kan dia bergeser tuh ke kiri, di mana titik keseimbangan selanjutnya? 3. Satu orang. Angus ya disebut. Itu 3.500 ke 57 sebenarnya. Nah, lanjut. Udah gede jawabnya, salah lagi kan? Makanya jangan asal sebut. Perhatikan bukunya, nggak perhatiin buku lagi. Nah, coba yang pergeseran kurva penawaran ke kanan. Titik keseimbangan pertamanya berada di 2.500 kuantitasnya yang pertama, yang sebelum dia bergeser. Silakan. Satu orang. Yang sebut dulu. Satu orang. Titik keseimbangan pertama. Ya, dari target tidak diputar. Kuantitas 6. Nah, benar. Bagaimana ini? Nah, berarti yang keduanya dia kan bergeser tuh dari permintaan dari harga 2.500 kuantitasnya menjadi 7.5. Nah, sampai situ paham bagaimana cara menentukan titik keseimbangan? Oke. Nah, jadi di sini tadi udah jelaskan ya kata kuncinya apa. Kalau misalnya berupa permintaan itu
dia bergeser ke kiri jika mengalami kelebihan dan bergeser ke kanan jika mengalami kekurangan. Nah, sebaliknya juga dengan pergeseran kurva penawaran, dia bergeser ke kiri jika mengalami kekurangan dan bergeser ke kanan jika mengalami kelebihan. Oke, ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kiki. Satu orang, nanti ibu kasih reward. Ya, reward. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Berani? Ingat. Gak berani? Yang gak berani coba. Ini Bu yang tadi Bu. Tapi malu-malu deh Bu. Berani nggak? Ya nggak salah. Salah sama juga. Saya kan belajar. Ya. Ini belajar ekonomi. Nah, terus menentukan harga pasar. Lalu ya. Nah, tadi pengertian kita belajar harga pasar. Harga pasar adalah, buka lagi bukunya ya, buka lagi, begitu lagi. Itu harga keseimbangan, yang bertanya harga pasar. Coba yang lain. Harga pasar terjadi Satu orang yang berani. Kesimpulan. Yang lain ya kak. Ya terus nih kayaknya. Oke, yang lain, ada nggak? Nah, percobaan. Nah, betul, itu dia. Nah, tadi harga keseimbangan apa? Nah, benar. Apa namanya? Ya. Benar ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar tentang cara menentukan harga pasar dan menentukan titik keseimbangan melalui kurva pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Jadi yang disebut dengan harga pasar itu adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli melalui proses tawar menawar. Nah, sedangkan harga keseimbangan pasar adalah harga yang telah ditetapkan atau ditentukan jika garis dari kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan atau ketemu. Nah,